Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kesempatan kali ini adalah waktu yang sangat istimewa bagi saya karena kita kedatangan tamu ya, kedatangan tamu Mas Hedi Uki Kurniawan. Jadi Mas Hedi ini uh, yang peternak yang punya ring Gibraltar nih Mas Hedi ya. Iya. Ring Gibraltar Aviary. Insya Allah pencetak ISL kayaknya ya insya Allah ya termasuk terbanyak ya di Ya, Indonesia. enggak Mas, masih Bisa. banyak yang lain. Oh ya, jadi uh, namanya siapa Mas? Perkenalan dulu Mas Edi. Salam Mas. Nama saya Hendi Kurniawan. Facebook saya Hendi Uki Kurniawan, Gibraltar Aviary. Alamat saya di Kampung Baru Tanjung Sari, Manis Renggo, Klaten. Saya diundang di sini sebagai narasumber oleh Mas Punokawan Kenari Klaten, Mas Harnowo. Itu ya Mas. Jadi gini ya teman-teman, bagi teman-teman semua yang menghendaki materi PAUD GSL ataupun ini ada apa Mas Edi yang di rumah yang cetakannya ini? Yang ready di rumah untuk saat ini baru itu kan, baru PAUD Yogsher lokal beberapa. Ya. Yang banyak itu seri F3 itu banyak. Oh, ya. Tapi insya Allah seri F3-nya nggak kalah dengan GSL ya teman-teman. Pasti mewah-mewah tak jamin kalau dia. Jadi untuk acara hari ini kita itu ngobrol santai ya. Jadi misalkan bagi teman-teman yang menghendaki apa namanya PAUD Yogsher lokal ataupun F3 yang super mewah-mewah ya, bisa dilihat di sini ya. Bisa dilihat di sini, mapnya ada di sini, nomor HP juga ada di sini ya. Nanti bisa hubungi kontak person ya Mas ya. Iya. Mas siapa? Mas Danu ya? Mas Danu. Oke. Mas Pandu juga. Mas Pandu. Nanti ada di sini ya. Silakan bisa di screenshot ya nanti. Kemudian untuk selanjutnya kita ini undang Mas Hedi dalam rangka apa toh? Jadi gini ya. Kebanyakan ini kan ada yang Mas Hedi, peternak-peternak baru ya Mas Hedi. Iya. Itu merasakan keresahan-keresahan. Baru beli burung, ya toh? Sehat waktu beli Mas. Kok tiba-tiba nyekukruk gitu loh. Jadi kok tiba-tiba nyekukruk maksudnya lesu, terus ada sih beberapa sih mungkin nggak produk-produk maunya gitu. Jadi mungkin ini nanti ada pertanyaan-pertanyaannya Mas Edi. Untuk pertanyaan-pertanyaan buat teman-teman semua, terutama buat yang pemula ataupun yang apa namanya yang sudah lama ternak tapi kok orang dadi-dadi gitu loh Mas Edi. Jadi mungkin kita nanti Mas Edi bisa berbagi tips-tipsnya ya Mas Edi. Insya Allah. Ya. Insya Allah. Insya Allah jadi amal jariah buat Mas Edi. Amin. Amin, amin. Jadi langsung saja untuk Mas Edi. Untuk yang pertama ini untuk pertanyaannya nih, ini ya sesuai dengan judul kita tadi ya. Jadi apa yang harus dilakukan untuk perawatan burung impor baru datang termasuk Yorkshire, Rasmi, terus apalagi BB, gitu ya Mas? SF gitu. Itu apa Mas Edi yang harus dilakukan buat teman-teman? Yang pertama lakukan karantina dulu. Karantina itu gimana Mas? Karantina, buatkan tempat yang burungnya itu bisa merasa nyaman. Oh ya. Kasih pakan dulu bijian yang semuanya ada komposisinya. Oh iya. Apa itu maksudnya kayak penariset? Penariset, terus biji sawi. Biji sawi. Terus biji gandum. Biji gandum. Linseed, linseed. Ya. Terus linseed. Linseed itu kayak pipih-pipih coklat gitu. Oh gitu ya. Oh, iya. Terus ada Niger, kalau bisa ada Fumain ya. Oh gitu. Berarti itu ya. Itu teman-teman saya rasa bisa nangkep ya. Teman-teman bisa nangkep ya. Maksudnya apa sih yang semua pakan itu yang terkandung, tidak perlu kita menyebutkan merek kan tahu apa pakannya. Gitu ya, pakan yang pabrikan ada yang udah satu ya, satu itu udah satu paket ada ya. Iya, ada. Komposisinya udah lengkap. Ya, udah lengkap. Ini jadi ini untuk teman-teman, untuk perawatannya tadi satu pertama karantina. Karantina, perbanyak istirahat dulu burung. Banyak istirahat, gimana maksudnya itu? Maksudnya biar burungnya itu banyak istirahat, jangan diganggu
dipegang-pegang, taruh sana taruh sini, dibiarkan burung nyaman dulu di situ. Oh, satu tempat toh. Iya, satu tempat Jangan dulu. dipindah-pindah. Tapi dengan catatan tempatnya yang nyaman, burung tidak terganggu Oh, dengan gitu. lalu lalang kita. Dia pokoknya burung biar enjoy dulu lah. Iya. Nah, Intinya gini ya teman, buat yang kalau tempat yang nyaman itu yang gimana maksudnya? Jadi kalau tempat yang nyaman itu adalah misalkan gampangannya ADW ya Mas. Ada di kita itu di dalam satu ruangan, kita merasa nyaman. Berarti burung juga nyaman. iya. Kalau kita di dalam satu ruangan itu sumuk atau apa ya, gerah itu ya, apa itu terus apalagi Mas? Misalkan pengap, sirkulasi udara nggak ada, itu kan nggak nyaman ya. Iya. Nah, maksudnya gitu Mas. Ya dalam artian tempat yang nyaman itu buat burung itu yang sirkulasi udaranya bagus, Ya, terus kelembapan bagus. kelembapan bagus itu sebaiknya berapa Mas? Ya di angka 60 maksimal di angka 70. 60 sampai 70 ya jadi kelembapan. Kalau misalkan Di bawah 60 juga bagus sebetulnya. misalkan 50 sekian gitu. Bagus, 50 nggak apa-apa. Jadi intinya di tadi sirkulasi udara bagus, kelembapan bagus, suhu ruangan maksimal kalau bisa. Kalau bisa ya. Cuman kalau burung kenari itu kan pinter. Ya. Dia kan pandai itu kan. Beradaptasi dengan cepat kan dia burung. Ya. Kalau bisa di bawah angka 32 derajat. Oh, suhunya ya. Iya, tapi kalau yang saya alami pun burung pas kita ini ya musim-musim ini ya, kadang kan hujan terus panas di angka 35 derajat pun burung nggak masalah. Oh, gitu. Burung nggak masalah. Tapi kalau bisa ya suhunya ya, apalagi untuk burung baru datang. Untuk pengkondisiannya biar cepat kondisi gitu ya. Intinya jadi itu ya teman-teman tadi bisa dirangkum sendiri. Intinya satu, burung itu perlu dikarantina, perlu istirahat. Yang kedua, makanan itu tercukupi gizi. Tercukupi. Bijian tadi. Ya, bijian sama kalau ada apel. Ekstra pudingnya apa Mas? Apel, telur separuh aja. Kalau satu burung separuh aja. Separuh ya. Telur puyuh, bukan telur ayam. Telur ayam oh iya, besar. nanti kekenyangan Mas. Ya gitu ya. Terus apa lagi Mas? Brokoli ya? Brokoli bagus, tapi saya selalu menyarankan jangan diberi sawi putih. Sawi putih. Kenapa? Karena dia itu saya juga konsul dengan dokter hewan juga. Iya. Setelah ada penelitian itu kalau sawi putih itu ada gasnya. Jadi dia yang mengganggu pencernaan. Oh gitu. Kalau sawi bakso malah nggak masalah. Sawi bakso sawinya ya Mas? Iya betul, yang kering. Atau selada itu bagus. Selada malah bagus. Kalau sawi pakcoy itu yang sawi apa ya? Bukan sawi putih sih, tapi sawi apa Mas? Oh iya tahu. Aku belum sempat menanyakan dan saya belum pernah pakai. Ini amannya. Sawi bakso. Ya, Saya nggak nyari pembenaran ya, ini yang saya yang saya pakai di rumah aja. Oke, itu ya teman-teman, buat teman-teman semua yang jelas itu ya tips-tipsnya dari Mas Hendy untuk perawatan kenari baru datang. Kemudian Mas untuk kan nggak boleh dipindah-pindah ya kalau maksudnya berarti Masnya nggak boleh kena angin atau gimana? Wajib sih nggak boleh kena angin terlalu besar secara langsung. Burung impor baru datang itu sangat berbahaya. Sirkulasi udara harus bagus. Tapi kalau angin besar itu apa efek yang bisa ditimbulkan? Burung ngembang. Wah, iya, burungnya ngembang. Terus ya bisa dibilang seperti itu. Terus kotoran itu berak kapur. Oh, berak kapur. Itu kemungkinannya nanti burungnya jadi lesu itu loh Mas. Lesu, nggak nafsu makan lama-lama. Nggak nafsu makan, itu banyak akhirnya nanti burungnya meninggal ya teman-teman. Ya, gitu. Itu ya teman-teman. Kalau diobati nggak telat ya nggak meninggal. Ya, insya Allah nanti kalau yang penting burung itu rasa disemayani. Ya. Kira-kira kerasa. Kira-kira kita benar langsung ditangani ya Mas. Ya kita yang harus aktif lah, jangan kita harus aktif tahu ini burung agak nggak beres itu kita harus tahu. Itu ya Mas Jadi untuk yang tadi kayaknya untuk perawatan burung impor baru datang, satu lagi boleh mandi belum Mas? Kalau saya nggak masalah sih sebetulnya. Nggak masalah. Asal jangan di luar, di dalam aja. Di dalam. Di dalam aja. Iya, tapi kalau misalkan ini dari kandang besar ya saya nggak tahu ya. Ini kan kita juga saya kabarnya kandang pusat kenari impor Solo Raya. Jadi
untuk apa perawatannya nggak boleh mandi sebelum 5 hari kalau bisa. 5 hari atau seminggu. Kalau gitu. yang paling parah itu Ya, kita buka box, ya, burung pasti dehidrasi dia. ya, pengennya Nah, mandi mana? pengennya mandi. Nah, itu yang bahaya. Tapi kalau udah sampai rumah, Ya. 2-3 hari insya Allah Oh, aman. berarti intinya nggak boleh mandi, tapi 2-3 hari ya. Heeh, heeh. 2-3 hari baru boleh mandi. Heeh. Iya. Oke, lanjut lagi Mas. Ini ada kan banyak yang tanya Mas Edi. Apa sih? Oh, kenari, kalau orang Klaten ya terutama ya. Kenari postur, maksudnya kenari postur itu kan kenari postur ada berapa Mas Edi jenisnya? Kenari postur. Maksudnya postur kenari itu ada berapa jenis ya? Untuk ukuran Yorkshire rasmi atau yang lain ada Yorkshire. BB Yorkshire ya, Iya, Yorkshire. Yorkshire. Jadi gini teman-teman, grade Indonesia sama grade Eropa itu kan berbeda ya, berbeda. Standar penilaian orang Eropa, bagusnya orang Eropa sama bagusnya orang Indonesia itu sangat berbeda jauh. Kalau yang Indonesia, ya itu sih bagus kan yang disuka sekarang ya teman-teman. Itu yang bongkok, ngawat, pokoknya harus goyang. Ini loh. Iya loh. Nah, kalau orang Eropa, ini kita aku nggak itu ya, nggak terlalu detail memperhatikan yang model saat ini beberapa tahun terakhir yang berada di Eropa stylenya saat ini ya. Cuman untuk gambarannya seperti wortel terbalik ya. Itu nanti dia stylenya dia berdiri itu dinilai. Kemarin aku sempat baca juga katanya itu posisi saat dia berdiri, standingnya dia berdiri, ekor sama kaki, sama pangkringan dia apa bertengger itu harus sejajar. Proporsional sama dadanya. Baginya orang Eropa sana itu masuknya itu seperti apa saya juga nggak sedetail itu. Tapi kalau yang sini tapi kan belum tentu yang sana penilaiannya yang bagus. Kakinya juga nggak terlalu lurus, jadi agak gini. Malah gini. Agak gini. Tapi kalau orang di sini kan yang namanya postur malah rasa ditekuk. Nah, penikmat postur di Indonesia sukanya yang kaki tinggi. Kaki lidi. Itu udah style tahun 2011 dulu. Masih sama. Kakinya tinggi, kepalanya barong, ekornya nge-V, ya kan? Cuman dari 2016 ke sini stylenya berbeda lagi. Itu orang Eropa sampai pusing itu. Orang Iran juga sampai pusing. Rasmi kan dulu kepalanya kecil-kecil. Permintaan orang Indonesia dibesarin tuh kepalanya, ditebalin tuh bulunya, lebih bongkok. Itu karena pasar terbesarnya di Indonesia kayaknya mungkin. Apa gimana? Karena menurut saya bukan terbesar juga sih. Dulu malah Lebanon terbesar. Yorkshire itu Lebanon. Kalau karena kan Indonesia itu kan juga yang jelas orangnya gila-gila Indonesia. Indonesia itu nekat-nekat. Jadi mereka kadang kan ngilangnya sekarang kan tapi kreatif ya. Iya, kreatif. Jadi kan gitu. Mungkin di negara luar nggak ada loh Mas. Cuma di Indonesia kayaknya. Jadi gimana ya? Orang Indonesia itu emang kreatif. Jadi pengennya nyetak yang ada di pasaran kita besar, bongkok, barong ya, barong, bongkok, punya bau itu, baunya gede, terus ngawet ya, goyang, kakinya gini, ya kan? Yang dicari gitu. Pandangan bayangan seorang breedernya itu pakai rasmi, pakai Yorkshire, dikereskan nih, ya kan? Kok jadi anakannya belum nemu seperti itu, belum nemu. Nah, kan? Malah gur koyo apa ya? Ini bahasa Jawanya gur koyo AF Dowo lah. Ora nemu bentuke. Ora ketemu lah. Itu masih nggak sekali silang jadi. Kita harus berpikir lagi itu. Caranya itu jadi ngawetnya piye? Tapi biasanya kalau udah breeder itu udah punya
udah menemukan strain andalannya. Ya. Misal nih saya Ya. di rumah ada Baryon ya F2 saya. Baryon ya. Itu anaknya Lamborghini. Bukan. Bukan itu. Itu ada Yorkshire Eric Inter dulu. Eric Inter, beliau orang Bandung. Sekarang beliau main merpati. Kalau saya udah menemukan formula yang udah jadi kayak Baryon, saya nggak mau pakai darah-darah lain. Kayak Rasmi itu nggak mau. Karena kan udah jadi, tinggal nerusin aja sama betina yang sama betina. Kalau saya dulu pertama sama anaknya sih, anaknya Baryon, temuin 2 kali F3, F3-nya itu Baryon ketemu Yorkshire. Keluar betina, tak cetakin, tak crashin sama anaknya. Jadinya juga seperti itu. Bongkok. Ngeplek. Ya. Jadi intinya kan emang buat kayak gitu sulit prosesnya. Bukan Mas, gini. Sama, kalau kita udah menemukan, kalau saya kan tadi pakai Baryon. Ya. Kalau teman-teman semua ada yang pakai Rasmi, pakai Yorkshire, udah nemu burung bagus, udah jadi bagus, ya udah tinggal nerusin aja. Ya. Tinggal nerusin aja. Kan nggak sekali jadi sing nemok kayak gimana loh. Misalnya ya kayak Baryon yang lain itu loh Mas ya. Itu kan teman-teman juga perlu usaha gimana. Berarti orang langsung gantian. Sampai bukan bikin Baryon juga nggak ngono loh. Bikinnya kan prosesnya juga iki kudu tak selangkai iki. Wah, lama banget. Iki gak selangkai. Itu kan ada 2 Baryon. Dari F1-nya betina itu loh. Itu kan dari beberapa darah. Nah, itu maksud saya perlu proses yang sangat panjang. Lama. Gitu ya. Buat teman-teman jadi apa ya Mas jadi yang saya rasa untuk pertanyaan yang postur kenari itu jadi kemarin kan Mas Edi bilang ada siapa postur intensif dan buff itu ya bulu kan itu di semua burung ada jenisnya. Setiap burung ada. Setiap burung ada. Misalkan Rasmi itu juga ada ya. Rasmi intensif dan buff. Ada. Intensif itu gimana Mas? Intensif itu kalau cara gampangnya kita menentukan ini burung bulunya intensif atau enggak. Kalau intensif dari pangkal sampai ujung itu polos. Kalau kuning polos. Kuning misalkan kalau hijau dari pangkal sampai ujung itu polos. Kalau hijau kabeh. Satu helainya itu loh. Satu. Putih lah gampangannya. Kalau buff itu di ujungnya itu ada putihnya. Entah itu warna kuning, entah itu warna hijau, itu pas ada putihnya. Hijau nanti turun agak pudar jadi putih gitu maksudnya. Enggak, semakin ke atas dia semakin putih. Itu buff. Jadi buff itu kalau orang bilang kan bulu tebal ya. Intensif ada yang tebal loh Mas. Intensif ada yang tebal. Jadi intinya kalau intensif itu warnanya jreng dari pangkal sama ujung sama. Tapi kalau yang buff itu pudar gitu ya. Pudar. Jadi intensif itu nggak mesti postur bulu tipis. Enggak. Lah Rasmi itu intensif loh yang bulu-bulu tebal itu. Ada yang kuning kecil ada sekarang. Iya, itu tebel kan? Itu intensif itu. Itu intensif. Karena dulu kan pengertiannya teman-teman ya, jadi nggak salah untuk teman-teman semua itu dulu itu kan ada kalau bilang kan postur intensif, jadi itu bulu ya Mas. Bulu. Jadi bulu karena ternyata intensif dan buff itu berlaku untuk semua bulu. Entah itu Yorkshire, entah itu Rasmi, entah itu BB gitu ya Mas Edi. Gitu ya. Jadi jelas ya teman-teman. Nah, ini dulu gini Mas. Sebaiknya penyilangannya Mas. Penyilangannya itu gimana kalau burung? Kalau kita menggunakan standar Eropa untuk mencetak burung postur yang dipakai orang-orang Eropa ya, yang postur Eropa lah, yang wortel kebalik, itu yang bagus. Buff kali intensif. Buff kali intensif. Misalkan buff kali intensif itu jantannya buff. Bebas. Jantannya intensif atau kalau misalkan kebalikannya intensif, juga boleh. Ya jantannya buff gitu, balik-balik gitu ya Mas. Kalau misalnya gini Mas, pertanyaan saya itu kan standarnya buff intensif, itu kan mesti mereka ada alasannya. Kalau intensif ketemu intensif gimana Mas Indi? Pengalaman saya ya. Iya. Anakannya nggak kuat hidup. Nah, iya. Jadi ringkih. Bahasa Jawanya ringkih. Gampang keserang penyakit. Intensif ketemu intensif itu. Dari janin kadang netes 3 hari mati. Oh gitu ya teman. Jadi buat teman-teman ya, yang buat teman-teman misalkan gini ya, apa itu namanya?
yang nyilangke maksudnya yang ternak kok jantan kok piye baru umur 3 hari kok mati. Nah itu salah satunya itu mungkin ya Mas Edi. Bisa, jadi bisa. itu. Terus penyakit itu bisa. Penyakit bawaan dari jantan induknya, jantan betinanya, induk jantan betinanya. Itu. Tapi ini tadi aku bilang buff intensif ya. Itu tidak akan berlaku untuk style di Indonesia. Kalau kita mau tujuannya cetak yang burung barong bongkok besar, buff kali buff, resikonya ya apa? Tumor. Ya, kalau buff kali buff itu resikonya tumor. Blue itu teman-teman, tumor. Tapi kita bisa meminimalisir itu dengan cara apa? Yang pasangan salah satunya buff yang tebal, salah satunya buff yang tipis. Ada buff tipis. Burung sampean di dalam ada buff tipis. Nanti kita kasih lihat ya yang buff tipis yang kayak mana. Jadi nanti menyiasatinya buat teman-teman ya. Misalnya kita ngomong YS dulu ya. Yes. Nanti disilangkan antara jantan yang YS buff, ya toh. Terus sama nanti yang betinanya yang YS buff tipis. Itu yang kayak apa nanti ini kita lihat ya. Kebalikan juga boleh. Jantannya yang buff tipis, betinanya yang buff tebal juga boleh. Oh gitu ya. Oke, siap. Ya, terima kasih. Nanti seperti ini ya, maksudnya yang buff tipis nanti akan kita spillkan seperti ini ya, yang misalkan yang buff tipis, betinanya yang jantan kayak gini gitu ya. Jadi nak mengarani mungkin belum semi ya Mas. Bukan? Nah, semi. Oh, semi itu ya. Oke. Lanjut ya, Mas. Ini ada banyak Mas pertanyaan dari teman-temanku yang jadi momok bagi teman-teman semua. Karena mungkin tempatnya kurang memadai atau gimana. Apakah ternak JS itu harus pakai AC Mas Edi? Ini saya menyarankan yang terbaik atau asal bisa jadi. Ini menurut saya yang terbaik. Yang terbaik. Kita bicara fair ya teman-teman. Nah, kita fair. Bisa jadi ya nggak apa-apa. Kita fair. Ini aku nggak mau aku mencari pembenaran enggak. Enggak. Kita hidup di Indonesia itu kan iklimnya tropis. Ya tropis. Tropis itu kan resikonya panas, hujan. Habis panas hujan kayak. Lucunya kalau di Indonesia kalau pas hujan itu kelembapannya tinggi banget dan terasa kalau kita gerah ya sumur. Nah, lebih bagus dan lebih maksimal pakai AC. Cuman itu juga bisa diminimalisir dengan ventilasi udara yang bagus. Ventilasi yang bagus. Tapi kalau memang sirkulasi udara yang bagus. Tapi emang kalau misalkan pas kelembabannya tinggi ya emang tinggi. Paling enggak emang beli alat yang apa humidifier itu ya Mas. Itu bagus. Nek enggak apa-apa sebetulnya. Kandangnya ditinggikan. Ditinggikan jadi kelembabannya enggak terlalu tinggi ya Mas. Kandangnya ditinggikan. Jadi gini ya teman-teman. Kita tinggal pinter-pinter nyiasati gitu aja. Gitu aja ya. Pinter. Oke, berarti itu ya Mas untuk teman-teman intinya apa? Bisa pakai kok bisa pakai intinya diusahakan pakai AC karena apa? Kelembabannya kan kadang tinggi ya Mas kalau hujan. Itu untuk meminimalisir kelembapan yang terlalu tinggi karena seperti yang dikatakan Mas di awal kalau bisa antara 60 sampai 70%. Itu terus apalagi Mas alasannya Mas? Kalau udah terlanjur kandangnya enggak, ini kan tinggi nih. Tinggi aman. Ini kalau kandang breeding tingginya segini nggak perlu pakai AC aman. Aman Sulaiman ini. Aman Sulaiman. Kasih blower 1 sama apa? Exhaustnya ini berarti keluar. Ventilasi 1. Aman. Ya. Aman. Gitu ya teman-teman. Kalau kandang udah terlalu pendek, ya lebih bagusnya pakai AC. Gelem ora gelem men ngakaline ya wis daripada dhuwur ke omah mending pasang AC kan Iya, Mas Edi. Jadi gitu ya Mas Edi untuk teman-teman kalau bisa ya emang pakai AC tetapi ibaratnya kalau Bapak tidak pakai AC yaitu tergantung kita nyiasatnya tempat. Jangan ditempatkan yang lembab terus pokoknya kalau kandangnya kurang tinggi ya AC-nya ditinggikan gitu aja teman-teman. Itu ya. Kemudian untuk udah terjawab ya. Nah ini Mas. Nomor yang kelima pertanyaannya
bulan apakah sebaiknya breeding burung impor, Mas? Januari sampai bulan maksimal Mei. Mei. Oh, itu ya. Januari sampai Mei. Jadi bagusnya itu, jadi misalkan kalau teman-teman beli, kadang itu kalau yang bulan September itu kan udah turun, Mas. Oktober sudah ternak gitu loh. Itu terus. Tapi nggak apa-apa loh kalau yang ambil turunan Oktober ada ring, misal nih ya, kita ring tahun 2024. Ada ring 23, 22 gas aja nggak masalah, nggak masalah. Tahun itu ya terlalu muda belum, takutnya nanti ada. Kalau di bulan Oktober ya nggak mana gacor, Mas, kalau ring 24. Ada. 24. Bilangnya ada. Ada toh? Ada ya, Mas ya. Tapi nggak banyak. Ya banyak, yang 24 banyak. Bulan Oktober itu? Iya, banyak kan. Berarti aku itu kurang dolan ya. Mungkin di sananya ternaknya lebih awalan juga bisa. Bisa, ya mungkin. Sebelum bulan Januari tapi ini 24. Bisa jadi. Itu ya, Mas, berarti bisa terjawab, teman-teman. Bulan yang bagus untuk breeding Januari sampai bulan Mei, pokoknya sampai bodone mana, pokoknya mulainya bulan Januari. Januari bagus. Ya. Lanjut lagi ya. Kapan Mas Hedi sebaiknya untuk jodoh ke lo ngawin ke, Mas? Ngawin ke burung kenari impor tuh waton arep jam awan apa arep esok apa arep bengi, itu gimana bagusnya? Ada dua versi. Ya, gimana? Kita mau kawin cabut apa kawin tanam? Kawin cabut itu aja. Nah, nek saya nyarankan 1 jantan, 2 atau 3 betina. Kawin cabut. Oh, jadi untuk jantan komposisinya maksimal 3 betina ya? Maksimal 3 betina. Soalnya banyak teman-teman itu Fabriks dia 1 untuk betina 15 ekor, Mas Hedi. Ada juga. Ya. Kalau sebaiknya standarnya paling enggak berapa aja dia 1? Kalau wah, ini standarnya menurut siapa? Menurut siapa dulu? Enggak, maksudnya biar aman. Menurut siapa-siapa. Kalau maksudnya biar aman kan orang kekeselan lah. Iya. 1:3 udah bagus. Ya. Oh, gitu ya, teman-teman. 1:3. Oke. Kemudian selanjutnya untuk ngawin cabut itu jam berapa, Mas? Kalau saya lebih suka sore. Lebih suka jam sore. Berapa kira-kira? Kalau saya itu si Pandu sama si Danu itu kok ngawinin itu habis jam 3 sore. Habis ngasar. Ya, itu ya teman-teman, rekomendasinya Mas Hedi habis ngasar. Terus kalau misalkan kawin apa tadi? Kawin tanam. Jadi kalau jodoh campur aja sampai nelur. Nanti kalau nelur bisa atau gimana? Kalau udah nelur terakhir bisa. Oh gitu. Oke, gitu ya teman-teman, bisa dikawin cabut juga ya, Mas. Dan nanti orang ngawin terus orang ngedrop, Mas. Burung itu udah pinter toh, Mas, Bro. Mosok ya ngawin terus poklek no nanti pane. Ada loh, Mas. Itu karena baru dicampur, dia ngawin terus kan. Kan? Ngabisin tuh nafsunya itu. Kewayan. Tapi kalau udah dicampur sehari 2 harian ya wes waya, dia tahu sendiri wayahe. Lah kok nangin tampaknya jadi segini. Saya ini, Mas. Gini, misalkan sebaiknya kawin cabut apa kawin nganu? Semua bagus. Semua bagus. Semua maksimal asal tahu cabut. Saya ada yang cabut. Materi yang 1 pasang itu ada. Materi yang buat poligami. Buat bakul-bakul. 1:3. Ya masa Barrier, masa Lamborghini 1:3 ya nggak mungkin kan. Ada si pasangan. Ini ya emang gitu ya, teman. Ini jujur loh ini. Enggak apa-apa, jadi ada yang nyewa buat kualitas. Yang satu untuk buat bakul. Kombioan. Bakul. Itu ya. Yes, kita lanjut lagi ya. Bagaimana ini yang nomor 7 ini, bagaimana sebaiknya ruangan ternak, maksudnya sirkulasi udara, pencahayaan. Nah ini bagaimana, Mas, standar ruangan ternak itu gimana gitu loh, Mas Hedi? Standar ruangan ternak tidak terlalu sempit. Tidak terlalu sempit, ukurannya paling enggak berapa? Biar ini teman-teman bagi yang kandang gue piro ya? Kandangku sing gitu ya, Mas. Wah gede, Bos. Piro kae? Kabeh kon diajak mono 4x6. 4x6. Oh. Kisaran 4x6 itu kalau 4x6. 4x6. Yang bagus gitu ya? 4x6. Oke. Ini yang saya alami aja loh ya. Soalnya saya belum pernah nyoba pakai kandang ruangan ternak yang lebih kecil dari itu enggak. Nah, misalkan 3x3 gitu ya. Saya nggak bisa jawab. Oh, nggak bisa jawab. Nggak bisa jawab. Soalnya kalau Mas Hedi ini kan, ini kita bicara standar ya. Kalau misalkan teman-teman maksudnya mau 3x3 bisa. Temenku ada tuh, si Yuda Dasbet
Dashboard. Tahu, Mas Dashboard. Sudardiansa. Nah itu separuhnya kandangku yang itu, yang sebelah gitu kan. Produk juga itu. Produk lah, ya soalnya kan banyak tok toko kan. Oh iya. Aduh Mas Yuda. Itu ya teman-teman, jadi ruangannya tidak terlalu sempit. Jadi yo intinya kalau misalkan menurut saya 3x3 ya nggak sempit banget sih. Sak kamar wong kan wis sak mati yo. Kalau bisa, kalau pagi hari itu ada sinar matahari masuk. Oh, madep ngetan berarti paling ora yang cahaya sih. Ya seenggaknya ada satu genteng atau satu plafon yang ada kacanya. Oh gitu. Fungsinya apa itu? Ya buat itu. Apa namanya itu? Biar nggak pakai lampu tambahan yang warna kuning itu nggak perlu kan kalau pagi. Iya. Kuning. Jadi bangunnya itu alami. Semut banget tuh. Semut. Jadi udah ada sinar matahari baru lampunya hidup. Jadi ora langsung lampu ibaratnya suka merem, ya kaget. Mencolot dong gitu. Mencolot dong gitu. Karena itu ya, itu memang bener ya Mas ya. Mencolot dong gitu. Tapi men ora kaget. Lampu nak iso digawe lampu nak tomo ibaratnya ora enak ira iso digawe lampu gede kocok. Ya lah omah iki dak-dakan. Paling ora nek lampu panjeran sik ya Mas ya. Seenggaknya ada jendela yang bisa cahaya masuk. Nggak perlu terlalu terang dia. Paling orangnya do gugah sik lah. Molet-molet sik gitu ya. Kalau lampu mati kan ada pertanyaan juga tuh lampu mati. Nek yang saya pakai di rumah. Kalau standarnya orang Eropa kan berbeda-beda ya. Ada yang 14 jam, 15 jam, 16 jam. Karena apa di sana kan terbit matahari sama tenggelam matahari kan panjang Eropa sana daripada sini. Apalagi di Norwegia nggak ada malam di sana. Berarti mulai terus aja. Rano rondone ngono. Paling anu Bos, ora kajen setan rene. Kalau yang saya alami itu habis maghrib tak matiin. Oh, gitu ya. Tak jamin burungmu awet semua. Oh, gitu. Tipsnya. Nah, ini kan termasuk ini tadi ya. Sebaiknya anak itu habis maghrib lampu mati. Lampu mati. Biar istirahatnya. Ya kaya ning alam ngene dhewe lah. Nak bengi kan peteng toh habis maghrib. Terus gini Mas, kalau pagi hidupnya jam berapa? Jam 5:30. Kalau saya kan lampu hidup jam 6 tuh. Cuman kan ada sinar matahari masuk. Oh, jadi wis tangis lah berarti istirahatnya 12 jam. Wah, itu hitungan dhewe. Ya ono Mas, nak jam 6 mati, jam 6 hidup tuh. Iya, berarti 12 jam. Itu ya teman, nanti jadi maksimal ya Mas. Manuke segenah awet kancane do bodol rung bodol dhewe. Iya, cocok. Itu karena fit manuke ya. Istirahatnya cukup, ora kok wong gampangane gini ya, kayak orang ya. Nah, begitu mulai begitu cukup ya wis. Ya toh. Nanti dile kena, jangange kena. Pengalaman ya berarti. Pengalaman. Itu ya. Yang satu pertama tadi kan untuk ruangan ya. Karena sebenarnya tidak sempit itu kan luas. Itu kan tadi misalnya 3x3 aja nggak masalah. Jadi nggak dijawab ya. Tapi kalau tempatnya Mas Hendy memang 4x6. Saya memang di tempatnya Mas Hendy yang buat ternak kan ada beberapa yang ada yang khusus kandang babuan, untuk kandang penjodohan gitu ya. Intinya yang penting kita nyaman di situ, insya Allah belum nyaman. Itu untuk ukuran ruangan. Terus yang lainnya Mas, untuk sirkulasi udara. Kalau saya pakai exhaust 1 yang kurangnya piro to Mas aku kayak. Exhaustnya itu 30 kayak 30 ya. 30 cm kali 30 cm. Itu pasang 1 buat ngeluarin udara dari dalam sama ventilasi 1. Jadi cuman 4x6 kan itu. Ruanganku. Terus ada ventilasi 1 ya sebesar blowernya itu. Intinya gini berarti ada udara keluar, ada udara masuk. Kalau udara keluarnya itu dari blower. Terus udara masuknya dari ventilasi tok. Jadi nggak perlu double blower keluar masuk ya. Lembab banget malah Mas. Malah lembab ya. Kan masuknya semakin kencang. Ya gitu ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman buatnya sirkulasi udara blowernya keluar aja, yang masuk pakai ventilasi gitu ya Mas. Terus itu meskipun pakai AC jenengan blowernya juga hidup kan? Ya enggak Enggak nak pas ganti udara tok toh. Ya itu. Jadi kalau Mas Hendy itu, kalau saya di tempat Mas Hendy itu kan AC-nya dihidupin ya teman. Tapi kalau pagi itu AC-nya itu malam udah mati. Malam udah mati. Sampai pagi. Sampai pagi, paginya itu udaranya diganti. Dihidupkan blowernya itu ya Mas Hendy. Nah itu. Terus untuk sirkulasi udara, untuk pencahayaan itu sebaiknya gimana Mas Hendy? Karena ini saya gini ya Mas, main di tempat A
cahayanya terang. Hmm. Mau ditempatkan melik-melik gitu Mas. Yang bagus terang. Nah, yang bagus terang. Alasannya Mas Hendi itu biar semua tahu teman-teman. Burung aktif. Burung aktif, uragur turu wae. Mangan, Ya. Terus apa lagi? Ya, yang saya bilang tadi, hidupnya jam sekian, matinya jam sekian tadi. Nah, jadi kalau bisa, dan nanti kalau misalkan ruangnya remang-remang dikeluarkan di sini gitu, kayak kaget loh Mas, misalkan ruang remang-remang. Stroke. Ya, stroke gitu. Jadi itu tujuannya banyak sekali ya teman-teman untuk ruangan biar dikasih pencahayaan yang terang itu ada tujuannya gitu ya. Biar aktif, kedua biar tidak cepat kena stroke gitu ya. Itu apalagi untuk kelembapan tadi udah dijawab Mas Hendi. Ini Mas Hendi pertanyaannya, untuk ternak burung impor Mas Hendi sebaiknya menggunakan ring tahun berapa? Misalkan ini kan tahun 2025. Ini sebaiknya menggunakan ring tahun berapa? Ini yang bagus menurut saya atau menurut siapa? Menurut jenengan. Yang saya alami. Ya. Marco tahun berapa? Marco 2020 saya. Ini masih buat ngawin. Lamborghini 21. Bahkan ada Yorkshire yang 2019 masih tak pakai saat ini. Iya. Itu berarti misalkan Mas, ini kan gini loh Mas Hendi. Di tempat saya ini kan kita kan ya jual beli burung Yorkshire dan Rasmi impor ya. Ini kan ada beberapa yang ring 22. Burungnya mewah-mewah. Karena apa? Di sana kan pejantannya yang di sana Mas. Betul. Yang dipakai yang di sana. Misalkan NB, ya pejantannya ya kuwi ring 22 itu Mas. Iya. Terus misalkan ada Voi ataupun ada BOF Belgia itu kan juga pejantannya yang di sana karena mesti mewah-mewah yang ring 22 itu. Nah, itu Mas Hendi. Itu sebenarnya kalau ring 22 itu ketuaan enggak? Enggak sama sekali. Kalau ini nyuwun sewu ya. Iya, Aku bukan juga cari pembenaran untuk yang saya pakai metodenya saat ini. Iya. Kalau breeder benar-benar tahu, dia nggak bakalan mau tuh kita tahun 2025 pakai jantan 2024. Kenapa? Kurang maksimal, sangat kurang maksimal. Karena masih muda ya? Pasti ada masalahnya. Entah itu telurnya ngisi mecah terus mati, janinnya kurang kuat. Terus fertilnya kurang maksimal, kadang ngisi ya kan. Terus memudar setelah usia 7 hari. Telurnya kopior. Iya. Oh gitu ya. Tapi kalau dibalik, kita dibalik ya, betinanya muda, jantannya 22. Betinanya 24, jantannya 22. Wow. Malah bagus. Berarti untuk betina, ini bagus yang muda. Misalkan 23 atau 24 lah. 23 sih aman, sih muda itu kan ya. Ibaratnya nak saiki orang dua anak siji kan. Jadi kayak sama. Ya, gitu ya. Jadi ring kalau betinanya kalau bisa ya malah yang ring muda. Kalau jantannya malah ring 22. Gitu ya. 22 21 masih aman. Aman Sulaiman. Asalkan kita cari burung di box yang ring tua, matanya aman, tidak ada kista, kakinya juga terlihat mulus, bukan muda loh ya. Burung muda juga ada yang nyisik, kan itu tipikal juga. Tipikal ada jenis-jenisnya juga. Jadi itu ya teman, tipsnya buat teman-teman semua ya. Itu yang nggak apa-apa. Jadi buat teman-teman semua itu tipsnya yang pertama itu misalkan cari ring 22 atau ring 21 nggak masalah. Yang penting satu dilihat matanya aman enggak, ya. Ada tumornya enggak? Apa? Ada tumornya. Ada kistanya enggak, ada tumornya enggak. Gitu. Terus, kalau cuman kukunya hilang satu, jempolnya hilang satu enggak masalah, malah murah. Nek nggone Mas Harno dilarangnya omongan. Sing belum ngawin kan? Pene ya. Iya. Di sini kudu trijine. Gitu ya. Oke, gitu ya teman-teman untuk udah dijawab sama Mas Hendi Uki Kurniawan ya. Buat apa ini tadi? Yang ring ternak tahun berapa gitu ya. Kemudian untuk yang selanjutnya ya, rekomendasi pakan dan ekstra fooding itu apa Mas Hendi? Rekomendasi pakan yang pabrikan aja yang komplit. Maksudnya pabrikan itu apa? Enggak apa-apa sebut merek kayak ya. Kita mau breeding kan? Iya. Prestik bagus. Vitakraft bagus. Yang ketiga expert bagus. Apa? Expert. Iya. Itu grade-nya di bawah. Nek menurut saya ya, itu di bawah Prestik,
Di bawah kalau saya Hah? pertama Vitakraft Life, Prestige baru Expert. Gitu ya. Oke. Delinatur itu bagus. Oh iya. Itu bagus loh, kenceng loh itu. Oh iya. Kalau misalkan pakan lokal buat teman-teman, Mas. Buat breeding. Ya. Paling Nggak aku rekomendasi? nyampur sendiri kiloan. Kiloan sama? Aku beli biji gandum, beli linseed. Oh gitu. Gitu. Jadi mending malah beli sendiri nak panen. Tapi kalau misalkan pakan yang untuk impor yang tadi udah disebutkan Mas Indi ya, Vitakraft Life, terus Prestige, itu ya tadi apa lupa. Ada Expert, Expert, ada Delinatur juga. ya itu udah disebutkan ya. Itu. Kemudian untuk extra food-nya Mas Indi. CD Premium, Egg-Food, Premium Egg-Food. CD Premium Egg-Food, terus Gold Pet, ya. Fruity Pet bagus. Campur aja itu. Ya, dicampur. Kalau misalkan extra food yang lainnya itu misalkan kayak buah perlu apa, Mas? Buah apel. Terus buah kiwi bagus. Kiwi bagus loh. Mau enggak itu? Vitamin C-nya itu. Mau punya? Mau. Oh, mau. Oh ya, terus apa lagi, Mas? Terus gambas tak pakai. Gambas. Apel, gambas, kiwi, terus brokoli. Itu ya. Wortel juga bagus ya? Wortel kan itu terlalu keras tuh. Aja, diparut aja, campurin di CD. Oh. Diparut campurin CD. Itu tadi yang Fruity Pet kayak gitu tadi. Gold Pet aja, Gold Pet apa atau premium kan kalau udah pakai Fruity Pet ngapain pakai sayur? Oh iya ya, soalnya udah mengandung sayur itu ya. Udah sayur buah ya. Oke. Ya teman-teman sudah terjawab buat teman-teman semua. Kemudian untuk selanjutnya ini pertanyaannya untuk ini waktu pencahayaan yang bagus itu udah dijawab tadi ya. Jamnya masih 12 jam, jam 6 sampai jam 6 untuk tempat Mas Indi. Cuman ada juga beberapa peternak yang pakai 14 jam dia nyala. Dia nggak tahu dapat infonya langsung dari buku atau dari apa itu namanya, dari web atau apa. Tapi ini saya nggak mau cari pembenaran, ini yang saya alami aja. Jadi nyatanya ya biar teman-teman yang menilai. Jadi kita breeding itu nggak usah dibuat pusing. Oh peternak sana pakai ini pencahayaannya segini, kita itu keliru gitu. Senyamanmu, semaksimal hasilmu. Kalau hasilmu kurang maksimal, revisi lagi. Ya, jadi ibaratnya kalau misalkan kalah coba lagi gitu aja. Ibaratnya kalau misalkan salah kita evaluasi. Kurangnya apa tadi kayak gitu. Terus ini Mas Hendi, ini banyak teman-teman yang nanya, apa rekomendasi vitamin breeding yang bagus menurut Mas Hendi? Saya? Ya. Kalau vitamin yang bagus yang saya pakai, Fertivit. Itu dipakainya di mana? Air minum, CD boleh. Berapa kali sehari? Kamu pakai seminggu? Seminggu. Kalau buat breeding ya 3 minggu saya. Blender gitu? Setiap hari? Setiap hari dikasih minumnya setiap hari? Kalau yang lebih bagus dari Fertivit, lebih murah ada. Rodivit. Oh, Rodivit. Kayak yang dipakai sana teman saya itu. Kandang pusat? Iya. Bagus. Itu bagus. Lebih bagus dari Fertivit. Lebih murah. Soalnya mengandung vitamin E juga. Komplit itu. Komplit ya? Oke ya. Itu ya teman-teman informasinya ya buat teman-teman. Jadi kalau misalkan pakai vitamin apa ini rekomendasi langsung dari. Kalau yang buat betina paling bagus adalah Rodek, produknya Rodivit itu dari apa? Dari mana tuh itu? Enggak apal saya, Mas. Aku juga enggak apal. Medion apa enggak lupa saya. Itu ya Mas. Jadi berarti Rodivit kalau yang benarnya Rodek. Itu mungkin tinggi asam amino atau apa gitu ya? Ada kalsiumnya. Jadi biar telurnya magnesiumnya juga ada. Cangkangnya maksimal gitu ya. Lembur istilahnya. Gitu. Terus ini Mas Hendi, ini banyak dari teman-teman itu manuk itu Mas. Nah, belum udah nyilet, wis menyerah Mas. Seakan-akan wis dunia runtuh. Kalau belum nyilet itu penanganannya yang bagus gimana Mas Hendi? Kasih makanan yang dia suka, tapi jangan dikasih yang mengandung air sama gas. Apa itu yang air sama gas itu? Sawi putih tadi. Oh, sawi putih tadi. Kasih jagung boleh. Kasih telur. Kasih telur boleh. Biji gandum sama bijian yang komplit tadi. Kalau saya seperti itu, biji gandumnya tak geprek dulu. Soalnya empuk ya. Empuk.
dia makannya dia pilih-pilih. Iya. Sama CD kasih. Oh, dikompleti dulu. Soalnya gini ya Mas, kalau ya kita lagi sakit aja ya, itu kan nasi itu aja males. Sama itu, sama dia harus terang itu. Oh, pencahayaan terang, harus seterang-terangnya dia. Kalau bisa hangat malah. Hangat. Mungkin kalau ngakali cara orang zaman dulu kandang itu dikasih lampu itu. Iya, diprodong separuh gitu ya. Sama pakai air infus. Air infus apa sih nggonmu? Itu air infus itu lupa saya sih mengandung glukosa. Ya itu pokoknya air infus yang kalau nggak pakai itu air gula nggak masalah. Air gula nggak masalah. Asal masih mau makan, insya Allah dia hidup ya. Sembuh. Sama pakai itu yang murah itu apa itu anti kurus itu. Ya itu. Jadi untuk teman-teman itu ya kuncinya kalau misalkan belum nyilet itu dikasih obat itu, terus tempatnya dibuat nyaman, dibuat hangat, ya toh. Suhu stabil. Di stabilnya tapi jangan kok malah dikeluarkan, diangin-anginkan, jangan, itu malah nyepeke, ya toh. Terus jika kita gontok, misalkan mau dikasih lampu apa dikerodong separuh biar hangat, terus pakannya tadi biar dia intinya kalau orang mangan ya mati. Jadi dikasih pakan sih disenengi apa biji gandum, CD, apa multipet, apa panganan apa nak tali. Dan kadang burung satu, burung dua yang sama-sama nyelet dia belum tentu dia itu loh, dia suka misalnya burungnya jenengan nyelet, dia sukanya biji gandum. Iya. Burung saya dia ngunyahnya niger terus. Ya, itu. Terus burung yang lain dia ngunyahnya pengennya telur terus. Jadi biarkan dulu, yang kasih yang komplit aja dulu. Ya, oke. Itu ya teman. Untuk selanjutnya ini ya, penanganan biasanya kalau untuk teman-teman itu kakinya ada yang mata ikan itu loh Mas Edi. Tahu mata ikan Mas Edi? Nah itu ada yang tanya obatnya apa Mas Edi? Iklan nggak apa-apa iklan Mas Edi. Soalnya saya tahu Mas Edi ini punya obatnya. Jadi buat teman-teman ini salah satu solusi. Nanti coba kontak person si Pandu apa Danu aja. Ada di sini nomornya ya. Ada di sini nomornya. Ada nomornya? Ada nanti di sini Mas. Tak kasih di sini. Oh, di sini tak kira di sini. Nanti di sini nomornya ya. Di sini silakan dihubungi ini obat untuk mata ikan ya. Obat untuk mata ikan langsung diteteskan di kaki Mas. Di lukanya. Ya, di lukanya. Kalau pakai obat dalam kita bisa beli di apotek. Ya. Anti-inflamasi. Nanti untuk tanya-tanya bisa hubungi sini ya, kontak person ini ya, untuk obat-obat pengobatannya. Itu ya bisa langsung terjawab untuk yang mata ikan. Kemudian gini Mas Indi, ada banyak pertanyaan ini saya sering menjawab dari teman-teman ya. Apakah anakan burung impor, maksudnya pautnya itu loh, itu harus dibabukan? Misalkan atau apa diloloh ke burungnya sendiri atau gimana? Bebas. Maksudnya bebas gimana? Misalnya apa ternak Yorkshire kali Yorkshire, boleh itu Yorkshire-nya sendiri yang lolos. Ya. Boleh juga dibabukan. Kalau dibabukan kan kalau mau ya produksi juga enak. Ya, tapi memang bener loh, kasihan loh kalau kita genjot telurnya terus. Iya. Metabolisme burungnya pasti terganggu. Metabolisme tubuhnya kan maksudnya terganggu soalnya kan tidur. Kalau misalkan motor penteng neng gas 100 km per jam terus ya toh. 100 gas 100 terus. Nek boleh kan ini masih jadi perdebatan ya, bagus dibabuin atau enggak? Ya. Bagus enggak? Malah. Ini saya bisa jujur walaupun saya tak babuin. Iya nak. Mas ini kan dibabuin semua saya tahu, enggak ada yang lolos sendiri kayaknya ada karena juga termasuk buat ngejar produksi. Nyediain jenengan. Nah, iya. Jadi nanti untuk teman-teman kalau mau dibabukan boleh, kalau semisal nggak dibabukan juga nggak masalah, gitu ya Mas Edi. Nggak masalah. Tapi kalau misalkan Mas Edi emang dibabukan karena apa? Buat ngejar produksi, gitu Mas Edi. Gitu ya. Sudah terjawab ya teman. Kemudian gini Mas, ini ada pertanyaan lagi. Apakah negara asal burung mempengaruhi hasil anakannya? Karena ada rumor kalau dari negara tertentu anakannya mesti bagus. Ini loh Mas Edi maksudnya. Misalkan sekarang kan itu kan kalau ada teman-teman kan branding. Kalau burungnya Mas Edi kan ada, saya lihat loh. Lamborghini itu apa? Belgia ya? Belgia kan. Dari Belgia. Itu apa? BBC apa? Waduh. Enggak apa ya, pokoknya Belgia. BOF ya? BOF. Nah, itu BOF Lamborghini Mas Edi. Terus kalau Marco itu? Voi.
Terus ada beberapa kalau yang bagus TKF sudah ada ya Mas. Jadi kalau menurut jenengan ini gimana Mas? Ini fair-fairan aja ya? Apa-apa dari negara karena ada memang fanatik kan boleh aja ya. Itu cuman fanatik. Fanatik menurut berarti kita hidup di Indonesia, kita harus itu aja menyesuaikan style. Nek ini saya loh ya. Iya. Aku dodol manuk postur, malah dodol 6 juta wae angel ra umum. Aku dodol AF piye 8 juta. Bongkok ngawet 8 juta. Iya kan? Kalau kita pakai nyun sewu, champion line kali champion line. Bayangannya teman-teman. Champion line itu kan mesti gede bongkok. Padahal ora mesti. Jorak, ora payu ngono ning kono-kono. Jadi kadang terus yo nyun sewu. User pembeli dia udah menyimpulkan, wah iklannya tok champion line. Seller si A iklannya tok champion line. Katanya Yorkshire terbaik. Yang datang burungnya kecil-kecil. Bro, manuk neng kono gedene ra dinilai, Bro. Ya, posturnya. Iya, posturnya ya dia teman-teman. Importir itu juga udah semaksimal mungkin loh. Nggak mungkin importir mau itu. Golek sing elek buat itu. Nah, yang bagus dari sananya, dari versi orang Eropanya itu udah bagus. Foy-nya itu udah bagus. Champion line. Ya jadinya cuman itu. Wortel kebalik itu. Nggak seperti bayangan orang-orang champion line gede bongkok barong. Ngawat, iso. Malah nge-fake. Jadi paham nggak maksudnya? Paham. Maksud saya gini, teman-teman itu tergantung pasar wae. Apa sing digoleki orang-orang sing sekarang apa itu aja. Jadi arep koi ada sing gede, kita ngomong kesas loh Mas. TKF ada sing gede, Lamborghini kayak sana, Belgia juga ada yang gede. Jadi sama saja. Untuk rank itu sebenarnya sama saja. Kalau saya Yorkshire itu sama semua. Foy ada yang bagus, ada yang jelek. TKF ada yang bagus, ada yang jelek. BBA lihat di dalam mewah semua. Bagus. Ini teman-teman, ini saya nggak tahu loh, nggak ini yang bilang Mas. BBA bagus. Ini udah ngecek ya Mas. Malta, BBA, CBA ini mewah-mewah bagus. Bagus. Mewah-mewah semua. Untuk grade-nya BBA ini yang terbaik dari tahun-tahun kemarin. Insya Allah ini teman-teman ya, silakan dilihat sendiri. Besok akan kita upload di YouTube ya, sama di TikTok. Dan lihat sendiri besok. Ini memang saya belum iklan Mas yang Malta ini. Terus udah terjawab. Ini Mas, bagaimana perawatan burung impor mabung supaya lekas kondisi lagi? Karena gini Mas, jadi kebanyakan dari teman-teman ini ya, ini kan musim impor ini shipment terakhir ya Mas Edi. Nah ini nanti kan burung emang siklusnya emang ada mabungnya ya Mas Edi. Kadang itu teman-teman dan saya sendiri juga dulu mengalami Mas Edi. Burung habis mabung lagi mulai gacor, netes lagi. Itu sebaiknya mungkin saya salah penanganan. Nah, itu sebaiknya penanganannya gimana? Ini yang saya alami ya. Ya. Saya sama saya nyenggol Pak Remon ya. Sama Pak Remon. Ya. Afiavit sama kalsiluk pemberiannya, vitaminnya. Itu kalsiluk sama apa? Afiavit ya. Itu dikasihkan di mana Mas? Di air minum. Semua? Genta-genti atau gimana? Seminggu 3 kali lah. Dicampur itu? Dicampur. Afiavit sama kalsiluk. Terus nanti setelah itu selama mabung. Full kerodong dia. Full kerodong selama mabung. Kalau dibuka pas makan toh. Pas pagi aja ganti makan, ganti minum. Berapa menit itu? Wah, kalau saya menitnya nggak tahu sih, yang ganti Pandu sama Danu. 1 jam diangin-anginkan dulu. Nggak nyampe 1 jam, setengah jam paling. Ya setengah jam biar oleh hawa lah. Ya gitu ya. Gitu teman-teman dikasih Afiavit sama kalsilum. Iya. Ya Mas. Nah, itu kan vitaminnya. Pakannya Mas Edi? Pakannya sama. Iya kayak kadang ada teman-teman yang bilang pakan harus direndahin. Nggak perlu sama sekali, nggak perlu. Itu ya teman, pakannya tetap sama. Terus extra foodingnya seminggu 3 kali. Apa extra foodingnya? Ya nek saya boleh kasih telur, boleh separuh lah. CD boleh. Sesukanya teman-teman aja. Kalau misalkan ngasih telur nih ya, telur sehari ini, terus besok apel, terus besok lagi sayur. Habis itu... Kalau saya tak barengin Mas. Extra foodingan mencakup sama egg food sama sayur ya. Iya. Saya tak barengin. Misal nih hari Senin tak kasih CD sama brokoli, jandal kayak aja brokoli. Iya.
Terus hari Rabunya tak kasih telur sama apel. Selasanya enggak dikasih? Enggak, kan seminggu 3 kali, Bro. Oh gitu. Oh gitu ya. Terus nanti Jumatnya dikasih yang lain. Gitu ya. Gitu ya teman-teman. Terus nanti gini Mas, untuk perawatan magung buat teman-teman. Itu misalkan di Pulau itu full misalkan botolnya 3 bulan, apa misalkan sebulan kan jual, biasanya 5 hari itu jual Mas. 2 bulan dia udah selesai. Kalau 2 bulan selesai. pakai pakan dengan pola rawatan seperti tadi, insya Allah 2 bulan selesai. 2 bulan selesai, nanti menuju ke 3 bulan dia gacor. Yes, ya. Itu ya teman-teman, jelas ya, insya Allah silakan dipraktekkan sendiri. Ya. Kemudian untuk Mas Edi, tips memilih ini jantan dan betina buat breeding itu maksudnya gimana? Untuk ternak. Yang pertama itu kan harusnya pemilihan materi yang utama. Kalau misalnya kita perawatannya udah benar yang seperti kita bicarakan tadi tentang sirkulasi udara, suhu kelembapan dan lain-lain itu udah benar. Makan ekstra food dan lain-lain udah benar. Tetapi kalau pemilihan materi itu salah, ya wes sama aja nggak bisa breeding. Ya resort produk gitu ya. Sebaiknya gimana Mas? Ini kan bulan Februari. Ya. Kita bicara yang untuk saat ini aja ya. Ya. Kita bulan Februari, kita nih OTW tempat importer, tempat seller. Ya. Cari burung betina yang udah mbotoli kalau ya. Langsung cus langsung produk. Mbotoli, fan ngebuka, burung sehat, mata aman, nggak ada kista. Kalau cuman cacat-cacat kaki tapi dia udah masih bertengger dengan bagus, paruh aman, nggak masalah. Ya, gitu itu ya. Betina ya? Ya. Jantan cari yang gacor, cari yang merit. Bulunya mepet ya, mepet, itu apa? Kencang. Kan ini enggak tahu bagaimana. Bulunya udah kencang ya. Jadi buat siap ketok. Set gitu loh, ketok fit gitu loh. Ya. Terus apalagi Mas? Cari yang fan-nya udah besar dan warnanya merah jambu apa ya? Merah ini. Ora niku manuk loro, Bro. Ngono ki lah rada abang sithik lah. Oh ya, menter-menter gitu ya Mas ya. Itu ya jambu. Terus apa ya Mas Edi? Selanjutnya itu udah ya tadi untuk jantannya seperti kalau masalah postur, size dan lain-lain itu selera ya. Selera orang kan beda-beda. Ya, kalau sekarang ya bongkok kali bongkok. Masa hasilnya nge-V ya mungkin. Gitu ya. Kalau dulu tren 2011 sampai 2014 ke bawah itu melengkungnya ke atas. Kalau sekarang trennya melengkungnya ke bawah yang kayak sabi yang jatuh di pelataran. Yang kayak bongkok men kecil. Nah, kayak gini loh men. Bongkok ngawet gini dah. Nah, kayak gini. Itu ya. Ini jadi ini Mas. Yang pertanyaan yang terakhir ya dari saya ya. Apa penyebab burung tiba-tiba lesu, bulu mengembang, berak kapur, dan bagaimana penanganannya? Nah ini tadi kan sudah disinggung sedikit-sedikit Mas. Ini loh Mas Edi, kebanyakan ada ya dari teman-teman itu yang beli kok tiba-tiba manuknya masih gitu Mas. Itu penyebabnya apa Mas Edi? Yang utama apa Mas Edi? Banyak sekali faktor. Ya, apa? Biar teman-teman tahu. Lembab bisa, terlalu lembab. Kelembapan ruangan. Tinggi, tinggi. Ruangan tinggi itu bisa menyebabkan bulu mengembang, berak kapur, dan kaki diangkat juga. Itu lembab. Lembab bisa. Terus apalagi? Keterpa angin besar secara langsung bisa. Itu sangat fatal sekali yang utama itu. Itu ya, misalnya dijemur. Pas mau rasa dijemur. Ya. Taruh tritisan gini loh. Kalau pas angin besar pas pagi hujan, tiba-tiba mendung bus itu yang menyebabkan faktor utama. Lesu gitu ya. Bahkan di dalam ruangan pun pintu dibuka, angin masuk itu juga bahaya. Oh itu bahaya ya. Oke. Jadi itu ya teman-teman. Jadi jangan kaget kalau misalkan apa itu namanya dari teman-teman kok tiba-tiba burungnya lesu. Ini ada kita kan juga live TikTok ya. Ini ada yang tanya Mas, ini kita sama ya Mas Hendy. Ini tadi udah dijawab ini tadi. Sebentar, ini ada yang tanya. Bentar. Suaranya kurang jelas, suaranya kurang jelas Mas. Oh, yang di TikTok oh iya. Ini sebentar.
Mikmu mati mas, mati jadi oh yang itu paling. Terus Tapi kan kok di-save kan nih? iya, Di-save. mengatasi bulu nyeriti apa mas? Nyeret. Nyeriti gitu mas? Itu karena kutu bulu itu Oh karena dia. kutu bulu ya teman-teman. Kutu bulu. Jadi bukan kutu darah loh. Bukan kutu darah ya, Bukan kutu loh. bulu. Itu solusinya gimana? Cuci ya? Cuci sunlight saya. Cuci sunlight, saya juga tak cuci sunlight sih. Cepel, kumpul, diadui, terakhir Hair dryer lah paling enggak. terakhir dulu garing. Garing. Gitu ya teman-teman, saya rasa itu Mas Hendy ya. Masih ada pertanyaan nggak? Jadi untuk pertanyaannya tadi sudah dijawab untuk mengatasi burung nyilet. Ini ada yang menanyakan Mas Om Joes. Cara naikkan birahi YS jantan itu apa? Gimana Mas Hendy? Vitamin sama pakan dari dua faktor itu. Vitamin sama pakan. Kan pakannya di sana kita nggak tahu juga kan. Pakannya sebaiknya pakai yang tadi ya, yang disebutkan misalkan Vitakraft Life atau plastik itu kan untuk menaikkan birahi. Terus vitaminnya apa Mas untuk menaikkan birahi itu? Nek saya, iya. Yang paling bagus. Iklan Rai. Iklan nggak apa? Rodek. Kok Rodek apa? Rodivit. Rodivit itu ya teman. Monceng manuk ya. Burungnya tadi monceng. Ngerek-ngerek ya. Itu ya teman-teman. Semoga menjawab buat Om Joes ya. Itu. Oke ya teman-teman semua. Terima kasih sekali Mas Hendy, buat Mas Hendy ya, karena telah berkenan hadir dan memberikan ilmu yang bermanfaat, insya Allah ya Mas Hendy. Insya Allah jadi amal jariah buat Mas Hendy. Amin. Dan buat teman-teman semua, saya harapkan semangat ternak, jangan kendor. Misalkan bulu sakit tadi udah dikasih tip buat Mas Hendy gimana cara perawatannya. Terus nanti bagi yang menghendaki burung kenari impor, Yorkshire ataupun Husky, bisa hubungi sini ya. Ada di sini ya, mapnya ada di sini, bisa hubungi nomor HP juga ada di sini ya teman-teman. Jadi buat teman-teman semua, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan juga jangan lupa like ya. Bagikan video ini jika menurut Anda bermanfaat. Terima kasih ya dari saya dan Mas Hendy. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Semoga bermanfaat. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.